hantu yang ada di terowongan tersebut kayak numpang gitu, duduk terus udah mobilnya keluar dari terowongan, udah penumpangnya hilang secara tiba-tiba. Itu benar-benar serem banget sih menurut aku kalau misalkan welcome back to my channel. Perkenalkan, nama aku Sheila Antoinette dan hari ini aku akan kasih kalian video-video dan lebih banyaknya sih video-video yang tertangkap kamera kayak CCTV yang benar-benar serem-serem banget dan kayaknya nggak mungkin kalian nyangka kalau itu terjadi sama kalian gimana gitu guys. Oke, langsung aja ya, daripada lama-lama aku langsung aja masuk ke video yang pertama. Jadi video yang pertama ini dikasih oleh Departemen Kepolisian Florida dan ini rekamannya bukan di kepolisian tapi di sebuah rumah. Nah, sebuah rumah ini tiba-tiba merekam ada sosok pria yang aneh banget. Pertama, prianya itu memanjat pohon. Terus dia turun dari pohon, terus dia masuk ke belakang rumah. Jadi di bagian belakang rumah ada pintu kan kalau misalkan di luar negeri itu. Nah, terus dia melewati gerbang pintunya tuh yang nggak terkunci juga. Kemudian yang aneh itu dia mulai kayak merunduk gitu supaya nggak ketahuan, kayak mau maling tapi gayanya tuh aneh banget. Dan dia menaiki sebuah tong sampah tapi kayaknya kayak agak tengkurap gitu guys, aku nggak ngerti lagi sih. Dan dia mulai kayak melata gitu, melata merayap gitu dan melongo di dalam jendela, yang pada akhirnya dia itu berhasil masuk ke dalam sebuah ruangan guys di dalam rumah itu dengan merangkak. Mungkin dia berupaya agar tidak ketahuan yang melakukan itu semua, sehingga memang dia harus jalannya rendah gitu dan penuh waspada. Tapi nggak tahu apa yang dia inginkan gitu guys. Tapi akhirnya dia itu berhasil ditangkap oleh pemilik rumah, tapi dengan cara yang tetap manusiawi. Jadi dia nggak kayak digebukin, nggak diapain gitu. Tapi masih belum tahu sebenarnya tuh dia ngapain gitu loh. Dia ngaku itu ngapain. Makanya kalian kalau misalkan di rumah kalian ada pintu belakang tetap harus dikunci, hati-hati karena kita nggak tahu kejahatan sekarang ada di mana-mana ya guys. Oke, yang kedua ini adalah rekaman CCTV dan menurut aku ini adalah yang paling ngeri, paling gimana gitu guys. Jadi rekaman CCTV ini ditemukan di dalam SPBU gitu guys. Jadi di SPBU merekam ada sepasang kekasih yang bernama Lucas Fowler dan China Day. Nah, sebelum itu mereka tuh kayak sempat pelukan dulu guys, tapi siapa yang nyangka kalau itu adalah pelukan terakhir mereka. Karena setelah CCTV ini mereka dari SPBU tiba-tiba ada 2 orang yang membunuh mereka dan 2 orang itu juga ikut bunuh diri abis bunuh mereka guys. CCTV itu yang menjadi bukti kalau itu adalah pertemuan terakhir dari mereka. Oke, langsung aja kita masuk ke nomor yang ketiga. Jadi ini adalah kamera yang ada di dashboard mobil gitu, dan ini kayaknya sebuah taksi gitu di Jepang guys. Dan di sini ada seorang sopir yang lagi mengendarai mobilnya, tapi kamera itu menangkap kalau misalkan ternyata ada penumpang di belakangnya. Tapi penumpangnya tuh seperti kayak transparan gitu guys. Dan penumpangnya baru muncul setelah sopir itu memasuki sebuah terowongan. Setelah dia keluar dari terowongan, penumpang itu hilang dan nggak tahu itu siapa. Baik yang menduga kalau itu adalah hantu yang ada di terowongan tersebut kayak numpang gitu, duduk terus udah mobilnya keluar dari terowongan, udah penumpangnya hilang secara tiba-tiba. Itu benar-benar serem banget sih menurut aku kalau misalkan aku ngelihat kayak gitu terus tiba-tiba aku ngelihat di belakang aku ada orang kayak gitu, aku nggak akan mau naik mobil dulu sementara, atau enggak aku nggak bakal mau lewatin terowongan itu lagi gitu. Oke, next kita masuk ke video selanjutnya. Ini adalah video CCTV dari sebuah hotel yang mewah gitu, yang menangkap tiba-tiba ada seorang pria yang mencurigakan banget menggunakan topeng yang tertutup gitu. Dia mulai berjalan pelan-pelan dan mengintip ke jendela kamar hotel seperti mau mencuri atau menculik orang atau mau melakukan sesuatu tindakan kriminal gitu guys. Namun saat dia memperhatikan sekitarnya gitu, kelihatan banget guys, dia itu tiba-tiba ngelihat ada kamera CCTV dan dia tuh jadi ragu. Untung banget ya karena kamera CCTV ini membuat dia mengurungkan niatnya sepertinya guys. Dia kayak mulai meletakkan tangan di bibir yang seperti tanda aduh iya nggak ya gitu, menunjukkan dia tuh nggak yakin melakukan kejahatan itu gitu guys. Mungkin dia berubah pikiran dan akhirnya mengurungkan niatnya. Dan kali ini videonya nggak serem sih, tapi kayak relief gitu guys, untung nggak terjadi apa-apa. Tapi nggak tahu kalau misalkan tiba-tiba dia kepikiran udahlah lanjut aja, dia bakal melakukan itu lagi atau enggak gitu. Oke, next video selanjutnya. Ini video tuh sempat viral banget dan sering banget terjadi ya. Kenapa tiba-tiba sering banget tuh orang kayak ngerekam pakai HP dan selalu menemukan kalau ada pocong yang ikut di motor orang dalam posisi yang berdiri kayak gini guys. Ini aku pernah kayaknya bahas di video penampakan terseram ya. Ini kayaknya kayak gini juga guys, banyak banget pocong yang berdiri di atas motor. Kenapa pocong itu demen berdiri di atas motor guys? Aku bingung banget sih.
Oke, kisah selanjutnya aja, kita langsung masuk ke 3 sahabat ini. Dan dia itu lagi pergi ke tempat yang katanya berhantu di Mesir. Dan dia itu berencana untuk menjajahinya. Mereka sadar betapa beraninya mereka melakukan investigasi ini karena tempatnya benar-benar menyeramkan banget. Nah, terus akhirnya udah tuh di hari H, mereka itu menyusuri ruangan demi ruangan. Mereka mendapat tulisan yang aneh gitu, seperti kayak kode-kode yang harus dipecahkan. Karena tulisannya bukan tulisan normal, seperti teka-teki gitu guys, atau peringatan. Mungkin aja itu peringatan supaya mereka nggak lebih jauh lagi atau gimana, tapi kan mereka nggak tahu kan kodenya apa. Dan dalam waktu yang cukup lama, mereka itu serius banget untuk memecahkan petunjuk itu, tapi nggak berhasil itu apa. Nah, saat-saat lagi dia memecahkan petunjuk itu, tiba-tiba mereka mendengar sesuatu dari lantai atas, seperti kayak mengikuti gerakan mereka. Seperti gini, mereka ngetok, tiba-tiba di atas juga ngetok. Kayak gitu guys, kayak bener-bener nantang gitu. Akhirnya mereka juga berani-berani aja memutuskan untuk naik untuk lihat di atas tuh ada apa sih. Nah, tiba-tiba mereka saat dia ngecek di atas itu ada apa, terus mereka kayak lihat ke balik dinding, di bawah tuh kayak ada kayak cahaya gitu, dan mereka yakin kalau itu adalah sosok mata gitu loh. Kalau menurut aku nggak tahu sih itu apa, tapi tiba-tiba juga mereka menemukan kayak ada sebuah jin, ada sesosok jin terlihat mengintip mereka dan mengagetkan mereka banget. Dan mereka di situ langsung udah stop, kita harus balik dari sini, kita benar-benar nggak bisa di sini. Tadinya mereka berani banget kan, karena itu benar-benar kelihatan jelas banget. Nih aku kasih slow mo-nya. Oke, itu benar-benar kelihatan banget kan, kayak sosok hitam gitu yang nggak tahu tuh siapa gitu, karena mukanya nggak terlalu kelihatan jelas kan guys. Oke, kita masuk lagi ke video selanjutnya. Ini lagi-lagi rekaman CCTV yang asli, ini serem banget. Jadi kejadiannya kayak udah larut malam banget, dimana tiba-tiba ada orang mengupload video ini. Nah, jadi kayak di sebuah pintu gitu, ini nggak tahu ini berada di mana ya tepatnya, tapi di sebuah pintu itu muncul tiba-tiba ada penampakan pucat misterius, seperti anak kecil jalan terus sempat tengok dulu dan mukanya pucat terus balik lagi. Nggak tahu ini tuh CGI atau ini editan atau gimana, tapi usut punya usut, ini itu kayak baju anak itu tuh kayak baju dari era Victorian gitu, era 1800-an gitu guys. Dan dibilang kalau misalkan tempat ini ternyata dulunya merupakan sebuah panti asuhan bergaya Victoria juga. Jadi makin yakin kalau penampakan hantu itu bisa jadi hal yang benar, bukan hal yang ngibul gitu. Kalau menurut kalian gimana? Oke, next ini video yang menurut aku paranormalnya berlebihan. Aku nggak tahu kita harus percaya atau enggak ya. Nih coba deh kalian lihat ya, ini ada seorang pria yang dia itu memang jarang banget mengupload sesuatu yang serem-serem, tapi tiba-tiba dia kayak merasa dirinya diganggu oleh sesuatu yang berbau paranormal. Pada videonya dia jelaskan kalau dirinya tuh lagi makan beberapa makanan, terus sambil nonton pertandingan. Namun tiba-tiba dia melihat ruang bawah tanah tuh kayak ada sesuatu yang menakutkan gitu loh. Tapi tiba-tiba saat dia mau nunjukin, terus kayak pintu di ruang bawah tanah itu tiba-tiba kebuka gitu aja guys. Itu benar-benar serem banget, yang kayak pintu di tangga basement gitu loh guys. Dan saat dia kembali ke meja makan, tadi kan ada piring-piring. Nah, itu piringnya hilang semua. Menurut aku itu agak nggak masuk akal gitu loh. Tapi setelah mengecek CCTV bagian basement, dia juga melihat dan menemukan ada sosok bayangan hitam seperti ini. Jadi nggak tahu apakah ini real atau enggak. Kalau misalkan ini bohongan, dia terlalu niat untuk bikin ini semua. Apalagi itu piringnya tiba-tiba udah nggak ada semua, berarti kan ada banyak orang yang membantu untuk pembuatan video kayak gini kan. Oke, tidak terasa ini adalah video yang terakhir guys. Kalian masih ingat gak kejadian yang viral banget di Malaysia? Aku nggak tahu kalian udah pernah tahu atau enggak ya. Jadi dimana banyak banget warga Malaysia merasa kalau misalkan malam-malam atau tengah malam, banyak kayak kejadian orang tuh ngetuk pintu rumahnya, saat dibuka tuh nggak ada siapa-siapa. Dan ini tertangkap kamera seperti ini guys. Jadi ada yang ketuk tengah malam, terus pas dibuka benar-benar nggak ada siapa-siapa. Kayak gini. Bahkan itu benar-benar kosong kan guys, dan video lain juga menunjukkan pengalaman yang sama. Namun saat ngecek keluar, kalian lihat di sini, dia kayak menemukan sosok yang kayak putih-putih gitu mengintip dari luar gitu guys. Jadi nggak tahu apakah benar itu tuh kalau misalkan tengah malam diketok terus dibuka nggak ada orang, itu benar-benar hantu atau enggak. Tapi sosok yang di Malaysia ini dipercaya kayak pakai kerudung putih dengan mata bulat gitu. Kalau misalkan aku nggak tahu sih, nggak terlalu bisa ngeliat, tapi aku bisa ngeliat ada putihnya gitu guys. So menurut kalian gimana? Itulah
adalah video-video yang serem-serem banget ya guys. Kalau kalian suka dengan video semacam ini, kalian komen di bawah ini dan jangan lupa follow Instagram aku ke @syeriantoinette. Dan kamu bisa DM aku next pengen aku bikin apa lagi supaya kalian bisa nontonin aku terus. Sebelumnya aku minta maaf apabila aku ada salah kata, salah pengucapan, salah sesuatu yang tidak berkenan di hati kalian. Aku minta maaf sebesar-besarnya. Terima kasih kalian udah nonton video ini. Sampai jumpa.